Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu. Saya Muhammad Amin Almuhi dengan NIM 19306144022 dari Fisika E 2019. Di sini kita akan mempelajari tentang teori Debye tentang kapasitas spesifik zat padat. Mari kita mulai. Ya, halo teman-teman. Di sini aku akan menjelaskan tentang teori Debye tentang kapasitas panas spesifik zat padat. Oke, yang pertama itu ada teori Einstein, di mana si Einstein ini nih, dalam teori sederhananya menganggap bahwa semua atom zat padat berosilasi pada frekuensi sama. Kemudian Nernst dan Lindemann menemukan secara empiris bahwa penyesuaian antara teori dan percobaan dapat diperbaiki dengan mengasumsikan dua kelompok atom, satu berosilasi pada frekuensi V, yang lain pada frekuensi 2V. Kemudian ide ini diperluas oleh Born, von Karman, dan Debye yang menganggap bahwa atom bukan sebagai osilator yang terisolasi yang semuanya bergetar dengan frekuensi yang sama, tapi sebagai sistem osilator pasangan yang mempunyai spektrum kontinu frekuensi alamiah. Nah, contoh sederhananya itu ada kopel osilator yang gambar dari mekanisme kopel osilator ini terdapat di bawah ini. Nah, kemudian ada asumsi Debye. Debye mengasumsikan bahwa frekuensi alamiah atom kristal akan sama dengan frekuensi gelombang diam yang mungkin dalam kristal jika kristal adalah zat padat elastis kontinu. Ini masalah standar dalam teori elastisitas dan kita harus menguraikan solusinya tanpa memberikan detailnya. Next, yaitu ada pegas elastis dengan panjang L yang kedua ujungnya terikat dapat berosilasi dalam kondisi tetap pada banyak mode yang mana panjang gelombang lambda diberikan oleh lambda sama dengan 2L per N, di mana N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Persamaan dasar dari banyaknya keadaan-keadaan gerak gelombang, kecepatan rambatnya C dinilai dengan hasil kali frekuensi V dan panjang gelombang lambda. Kemudian teori elastisitas membimbing kepada hasil bahwa frekuensi natural dari gelombang stasioner di dalam suatu elastis padat dalam bentuk kubus dengan panjang sisinya L diberikan oleh persamaan yang sama, terkecuali hasil yang mungkin dari n kuadrat adalah n kuadrat sama dengan nx kuadrat plus ny kuadrat plus nz kuadrat, di mana nx, ny, dan nz adalah bilangan bulat positif yang dapat bernilai 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk menemukan jumlah gelombang banyak interval frekuensi dalam spektrum frekuensi, kita memproses dalam cara yang sama seperti bagian pembahasan 1 dalam modul dan gambar 61. Anggap jumlah nx, ny, nz terletak pada 3 sumbu yang saling tegak lurus. Masing-masing sumbu dari nilai-nilai menentukan titik dalam ruang n dengan kesesuaian nilai n dan v. Anggap G mempresentasikan total jumlah frekuensi yang mungkin, sampai dengan termasuk yang sesuai terhadap beberapa yang diberikan oleh n. Hal ini sama dengan jumlah titik dalam sebuah oktan dari lingkup radius n, di mana volumenya adalah V per 6 n pangkat 3, dan karena n sama dengan 2L per C dikali V, G sama dengan 4V per 3 dikali L pangkat 3 per C pangkat 3 dikali V pangkat 3, tetapi L pangkat 3 adalah volume V kubus dan dapat ditunjukkan bahwa tanpa memperhatikan bentuk zat padat, kita dapat menggantikan L pangkat 3 dengan V. Lalu G sama dengan 4V per 3 V per C pangkat 3 dikali V pangkat 3. Nah, jumlah total gelombang diam yang mungkin mempunyai frekuensi sampai dengan mencakup beberapa frekuensi V adalah G sama dengan 4V per 3 dikali V dalam kurung 1 per C 1 pangkat 3 plus 2 per C 1 pangkat 3 dalam kurung V pangkat 3. Nah, selaras terhadap teori Debye pada persamaan 655 dalam modul dapat juga diinterpretasikan sebagai penggambaran jumlah osilator linier yang memiliki frekuensi sampai dan termasuk frekuensi V. Dengan demikian, menjadi konsisten dengan notasi dari bagian 662 pada modul, G pada persamaan 655 pada modul dapat diganti dengan N, dan N sama dengan 4V per 3 dikali V dalam kurung 1 per C1 pangkat 3 plus 2 per C1 pangkat 3 dikali V pangkat 3. Nah, diasumsikan bahwa spektrum frekuensi memotong pada frekuensi maksimum Vm, sehingga jumlah total osilator linier sama dengan 3N. Kemudian pengaturan N sama dengan 3N dan V sama dengan Vm. 3N sama dengan 4V per 3 dikali V dalam kurung 1 per C1 pangkat 3 plus 2 per C1 pangkat 3 dalam kurung Vm pangkat 3. Kecepatan gelombang Ci dan Ct dapat dihitung dari ketentuan tentang sifat elastis dari bahan tertentu, dan karenanya Vm dapat dihitung dari persamaan ini. Nah, untuk satu set dengan kecepatan gelombang C, frekuensi maksimum Vm sesuai dengan panjang gelombang minimum lambda minimum sama dengan C per Vm.
Dan persamaan 657 dalam model dapat ditulis lambda minimum sama dengan 4 V per 9 pangkat 1/3 dikali V per N pangkat 1/3. Tapi V per N adalah volume rata-rata per atom dan V per N pangkat 1/3 adalah urutan dari rata-rata jarak interatomik. Oleh karena itu, struktur kristal yang nyata, yang mana bukan merupakan perantara berkesinambungan, menetapkan batas dengan panjang gelombang minimum dari urutan jarak interatomik. Seperti yang diharapkan, karena panjang gelombang yang lebih pendek tidak menyebabkan model baru dari gerak atom. Nah, dari persamaan tersebut dapat ditulis N sama dengan 3N per Vm pangkat 3 dikali V pangkat 3. Nah, jumlah osilator linier yang mempunyai frekuensi antara V dan V plus delta V adalah delta NV sama dengan 9N per Vm pangkat 3 dikali V pangkat 3 delta V. Dan jumlah persatuan jangkauan frekuensi adalah delta NV per delta V sama dengan 9N per Vm pangkat 3 dikali V pangkat 3. Nah, dari sini gambar di samping adalah grafik dari delta NV per delta V yang mana diplot sebagai fungsi dari V. Jumlah sebenarnya delta NV dari osilator frekuensi antara V dan V plus delta V diwakili oleh daerah yang diarsir. Daerah ini ya kawan-kawan yang saya tunjuk. Oke, yang mana daerah itu yang diarsir secara vertikal karena ketinggian strip adalah delta NV per delta V dan lebarnya adalah delta V. Hal ini berbeda dengan model Einstein, di mana dalam model Einstein semua osilator memiliki frekuensi yang sama. Total luas di bawah kurva sesuai dengan jumlah total osilator linier yaitu 3N. Nah, kemudian next, osilator dari setiap frekuensi V merupakan sub-assembly osilator linier yang semuanya memiliki frekuensi yang sama. Seperti pada model Einstein, kemudian dari persamaan 1248 pada modul, energi internal atau delta UV dari sub-assembly menggantikan 3N dengan delta NV. Maka, delta U sama dengan 9N per Vm pangkat 3 dikali HV pangkat 3 per eksponensial HP per KT-1 dikali delta V. Nah, energi titik nol konstan dihilangkan karena ini tidak berpengaruh pada kapasitas panas. Nah, kemudian ada jumlah partikel dalam suatu makro level. Jumlah partikel dalam suatu makro level antara E dan E plus delta E adalah delta N sama dengan delta G per eksponensial E per KT-1. Nah, berdasarkan prinsip mekanika kuantum, energi gelombang atau fonon pada frekuensi V adalah E sama dengan HV, di mana H ini adalah konstanta Planck. Nah, interval frekuensi antara V dan V plus delta V, dengan demikian jumlah fonon dengan frekuensi antara V dan V plus delta V plus dV adalah delta NV sama dengan delta GV per eksponensial HV per KT-1, di mana delta GV adalah jumlah state-state yang dimiliki frekuensi antara V dan V plus dV. Nah, energi delta UV dari gelombang dalam interval frekuensi ini adalah delta UV sama dengan HP dikali delta NV sama dengan HP delta GV per eksponensial HP per KT-1. Kemudian yaitu ada degenerasi delta GV. Degenerasi delta GV dari suatu makro level adalah setara terhadap jumlah dari osilasi terbedakan dalam interval yang sama. Nah, persamaan 663 dapat ditulis delta NV 9N per Vm pangkat 3 dikali V kuadrat delta V per eksponensial HP KT-1. Nah, kemudian itu ada total energi U dalam assembly diperoleh dari menjumlahkan persamaan untuk delta U semua nilai V dari 0 ke Vm, dan setelah memindahkan jumlah dengan sebuah integral kita mempunyai delta U sama dengan 9N per Vm pangkat 3 integral HV pangkat 3 per eksponensial HP KT-1 dV. Nah, suhu dB atau theta D didefinisikan sebagai theta D sama dengan HPM per K, dan theta D sebanding dengan frekuensi potong Vm. Beberapa nilai diberikan dalam tabel di samping. Nah, ini ada beberapa nilai suhu dB atau theta D didefinisikan dalam beberapa bahan, yaitu misalnya timah, nilai suhu dB-nya itu ada 88 dan thallium ada 96. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, jadi seperti itulah tentang teori kapasitas spesifik zat padat. Mungkin teman-teman bisa mempelajari kembali nanti jika bisa memutar ulang kembali videonya kalau memang kebingungan. Sekian dari saya, Muhammad Amin Al-Muhi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.